Ini dia rutinitas simple yang bisa teman-teman lakuin setiap harinya supaya hidup lebih produktif, kerja pun lebih efektif, lebih efisien, dan tentu aja lebih menyenangkan. Yang pertama itu adalah persiapan dari malam hari sebelumnya. Yang bisa teman-teman lakuin adalah declutter workspace teman-teman atau rapihkan tempat kerja yang paling sering teman-teman pakai untuk kerja. Contohnya misalkan kalau untuk aku itu adalah meja yang ada komputernya. Sebenarnya sih nggak mesti fancy, nggak mesti ngikutin estetika yang lagi tren saat ini tuh kayak gimana. Yang paling penting itu adalah yang teman-teman butuhinnya itu gampang buat dijangkau, cepat untuk dijangkau. Teman-teman tahu letakkan ini di mana, letakkan itu di mana, jadi ketika butuh langsung dapet, nggak usah buang-buang waktu nyari-nyari lagi ini di mana, itu di mana. Nah, barang-barang yang dibutuhin untuk kerja ini itu sebenarnya bisa ditaruh di tempat yang mungkin nggak kelihatan atau yang kelihatan, karena ada beberapa orang yang mungkin dengan melihat benda itu jadi lebih terinspirasi. Contohnya itu adalah desainer yang mungkin butuh untuk taruh art supplies-nya di depan mata mereka, tapi ada juga orang yang nggak suka mungkin ditaruh di laci. Pokoknya teman-teman intinya pilih mana yang lebih memberikan inspirasi, tapi jangan lupa untuk memberi ruang di tempat yang sering kamu pakai untuk kerja. Maksudnya itu apa? Misalkan tadi aku suka kerja di depan komputer di meja, jadi aku usahakan mejanya itu less is better. Aku mau itu sangat clean. Pun itu butuh, mungkin aku bisa taruh storage untuk naruh hard disk, untuk naruh kabel data atau apa gitu. Dan ketika kamu kerja pun pandangan yang kita lihat tuh juga nggak aut-autan, nggak berantakan, nggak bikin pusing. Semakin as I get more mature, semakin bertambahnya usia, aku merasa bahwa yang paling penting itu adalah efektivitas dalam bekerja, karena waktu yang dimiliki sekarang rasanya tuh nggak sebanyak dulu. Jadi ketika sedang bekerja nggak apa-apa gitu, maksudnya nggak mesti rapih setiap saat kerja ya, karena mungkin untuk beberapa orang messy meja-meja yang berantakan itu bisa sangat memberikan inspirasi. Yang mau aku coba tekankan di sini adalah setelah selesai kerja mungkin luangkan waktu sekitar 5 menit untuk merapikan kembali barang-barang, put everything back ke tempatnya masing-masing, karena nanti itu bisa membuat kita kerja lebih efektif the next time kita butuh untuk kerja. Nah, ketika kamu nanti next time mau kerja, kamu nggak sibuk ngumpulin ini, ngumpulin itu, udah semuanya udah tersedia, tinggal kerjaan. Dan terus yang selanjutnya itu adalah coba untuk membuat prioritas dalam pekerjaan yang harus kita lakukan, karena kita harus tahu nih yang mana yang paling penting. Dan sebenarnya ada diagram yang bisa menjelaskan ini semua. Ini adalah grafiknya, jadi kita bisa lihat yang vertikal itu adalah tentang impact. Impact itu maksudnya adalah dampak yang bisa kita dapatkan apabila kita mengerjakan sesuatu. Nah, yang horizontal itu adalah effort. Effort itu lebih seperti kayak usaha kita dalam melakukan hal-hal yang harus kita lakuin itu. Nah, cara yang pertama itu adalah teman-teman list dulu nih apa aja yang harus dilakukan. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita mikir kita tuh ngerjain yang mana sih yang duluan gitu kan, waktu kita kan terbatas nih. Dari setiap to-do list itu teman-teman coba untuk masukkan ke dalam 4 kotak itu ya. Jadi dari setiap pekerjaan itu apakah dia termasuk ke dalam yang effortnya rendah terus dampaknya rendah, atau dia effortnya tinggi dampaknya rendah, apakah dia effortnya tinggi dampaknya tinggi, effortnya tinggi dampaknya rendah. Nah, itu kan yang paling gampangnya untuk menentukan prioritas itu. Yang pertama kali teman-teman kerjain itu adalah yang effortnya atau usaha yang dibutuhin untuk ngelakuin itu tuh rendah tapi dampaknya tinggi. Pekerjaan yang menentukan usaha yang sangat tinggi tapi dampaknya rendah, itulah yang teman-teman taruh di yang paling bawah. Selanjutnya itu adalah melakukan stretching atau peregangan. Sebenarnya cukup penting juga nih dilakukan di pagi hari saat bangun tidur dan juga sebelum tidur pada malam hari. Manfaatnya itu banyak. Contohnya meredakan ketegangan atau nyeri akibat posisi tidur. Terus bisa juga membantu untuk meningkatkan aliran darah. Yang ketiga, bisa untuk membantu mempersiapkan tubuh untuk memulai aktivitas, jadi lebih bangun gitulah tubuhnya. Nah, kalau misalkan peregangan, stretching sebelum tidur itu bisa membantu untuk melemaskan otot-otot kita, dan juga supaya besoknya nih ketika kita bangun itu rasa mungkin pegal, sakit itu bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Nah, ini adalah contoh peregangan yang bisa teman-teman coba untuk lakukan. Nah, yang pasti selanjutnya itu adalah ucapkan doa.
Muslim bisa sholat. Kenapa? Karena Tuhan menyukai orang yang berdoa. Itu juga bisa menghindarkan diri kita dari sifat sombong, karena kita masih butuh Tuhan. Even though Tuhan pasti tahu kita tuh butuh apa aja. Dan juga agar saat kita berhasil, kita tuh nggak ngerasa koki kayak, oh ini semua berkat gue kok. Dan sebenarnya sih simply karena itu memberikan ketenangan terhadap seseorang. Dan juga keberkahan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton sampai selesai video ini. I really do appreciate your time here. Kalau misalkan ada saran ide atau topik video yang lain, silahkan di kolom komentar. I will see you in the next video. Ciao.